Hai, saya Indah Pratiwi, mahasiswa dari STE Bangunan, program studi akuntansi Malam 3. Saya akan memaparkan ulasan tentang e-commerce. Sekarang ini kegiatan jual beli tidak hanya dilakukan dengan bertemu langsung. Teknologi digital membuat semua proses belanja dan jual beli menjadi lebih mudah. Salah satu aktivitas buy dan beli yang banyak diminati saat ini adalah melalui e-commerce. Namun, tahukah apa Anda tentang pengertian e-commerce? Karena meskipun familiar, ternyata masih banyak yang belum paham. Pengertian apa itu e-commerce? E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face di dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang, yaitu yang digunakan melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-commerce penerapan dari e-business atau bisnis elektronik yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi e-komersial. Anda mungkin berpikir bahwa perdagangan online hanya terjadi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, e-commerce sebetulnya dibagi menjadi beberapa golongan. Berikut adalah jenis-jenis e-commerce. Ada e-commerce business to business atau B2B, di mana jenis e-commerce ini menjual produk atau jasa terhadap perusahaan ke perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini biasanya membeli pemesan barang dalam jumlah partai besar. Kemudian ada business to customer, di mana sebuah perusahaan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya pelanggannya dalam e-commerce hanya mengecer, tidak seperti business to business yang berada dalam jumlah partai besar. Kemudian ada customer to customer. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan melalui internet. Nah, aktivitas ini termasuk customer to customer. Dengan kata lain, customer to customer adalah transaksi online antara dua individu. Kemudian ada customer to business, kebalikan dengan business to customer, di mana skenario seseorang menjual produk layanan kepada suatu perusahaan. Contohnya, seorang graphic designer menawarkan menjualkan logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Kemudian ada business to public administration. Model e-commerce ini mirip dengan business to business, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Dan yang terakhir adalah customer to public administration. Jenis e-commerce ini berjalan seperti customer to business, namun transaksinya dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model ini jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh e-commerce. Berikut ini adalah beberapa contoh e-commerce dari beberapa jenis e-commerce. Yang pertama adalah business to business. Di business to business ini berikut contohnya adalah seperti Electronic City, yaitu menjual perlengkapan elektronik untuk perusahaan dan rumah tangga. Kemudian ada Rally yang menyediakan peralatan kantor dan rumah tangga, namun di samping itu juga menyediakan peralatan untuk industri dan untuk pertanian. Kemudian ada bis, sama seperti Ralali, tetapi menyediakan jasa seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Selanjutnya ada jenis business to business. Seperti Lazada yang menyediakan produk fashion, kosmetik, kemudian elektronik
elektronik. Kemudian ada Blibli, sama seperti Lazada, juga menyediakan fashion, peralatan rumah tangga, peralatan anak. Kemudian Shopee sama seperti Blibli dan Lazada. Kemudian selanjutnya adalah jenis e-commerce customer to customer. Ada OLX, Tokopedia, dan Kaskus. Ingat, OLX juga menyediakan keperluan pribadi mulai dari kendaraan sampai dengan peralatan rumah tangga. Kemudian Tokopedia juga menyediakan penjualan barang-barang bekas. Kemudian Kaskus di samping juga merupakan forum terbuka, juga digunakan untuk memasarkan barang bekas. Selanjutnya ada customer to customer. Contohnya adalah freelancer, di mana pekerja freelancer menawarkan keahliannya pada bisnis yang membutuhkan. Kemudian ada Avo dan e-stock. Dan terakhir adalah business to public administration, seperti Glue menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja perusahaan atau lembaga pemerintah. Kemudian ada Asela yang membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service. Selanjutnya adalah manfaat dan keuntungan e-commerce. Adapun manfaatnya adalah mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, memudahkan pemasaran produk atau jasa, memperluas jangkauan konsumen dengan pasaran luas, memudah proses penjualan dan pembelian, mencegah proses penjualan, dan mempermudah penyebaran informasi. Adapun keuntungan dari e-commerce, banyak sekali keuntungan yang didapat dari e-commerce. Salah satunya kita tidak harus mendirikan sebuah toko cukup dengan memanfaatkan jaringan internet. Kita sudah bisa memasarkan produk dan jasa. Kemudian di samping itu kita juga menghemat biaya promosi, karena promosi dapat dilakukan secara online hanya dengan menggunakan jaringan internet. Demikianlah ulasan mengenai e-commerce. Semoga bermanfaat. Terima kasih.